Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa terdengar, teman-teman semua yang sudah hadir? So, ada berapa nih? Ada 7 sekalian absen ya. Ada Mbak Wahyu Seti, ada Kak Pamela. Cek ya. Kalau yang bisa dengar konfirmasi ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Dan juga atas limpahan nikmatnya kita bisa dikumpulkan di sini semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah, telah berikhtiar, beristiqomah di dalam kebaikan. Tentunya itu adalah nikmat yang cukup besar, yang mahal sekali harganya. Karena nikmat hidayah itu benar-benar bukan manusia yang ngasih, tapi benar-benar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanyalah tempat untuk berusaha saja semaksimal mungkin. Kemudian juga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliau cahaya Islam bisa kita terima. Karena kalau bukan dari perantara Rasulnya, maka bagaimana kita akan mengenal Islam gitu kan. Alhamdulillah, berkat beliau, dan semoga Allah muliakan beliau, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Dan di antara dalam rangka mengikuti jejak jalan beliau adalah kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk bisa melaksanakan sunah-sunahnya. Dan di antara sunahnya adalah menikah. Nah, tentunya menikah ini menjadi hal yang sifatnya cukup kompleks ya, karena tiap orang punya pengalaman, punya latar belakang, punya sudut pandang, kemudian juga cerita jalannya masing-masing gitu. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang memang kita diharuskan untuk mengikuti rules ataupun jalan hidup seorang muslim, karena konsekuensi atas dasar syahadat yang telah kita lakukan. Di antaranya adalah tunduk dan patuh pada apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam konteks ini kita tahu sekali bahwa disebutkan di salah satu bukunya Ustadz Felix ya, yang judulnya Udah Putusin Aja gitu. Memang pacaran itu tidak semuanya berujung pada zina gitu. Tapi zina itu pasti dari pacaran gitu. Tapi di zaman yang sekarang itu kan buku ditulis dulu ya, udah berapa tahun yang lalu ya. Tapi di zaman sekarang orang itu bisa zina tanpa harus pacaran. Wow, luar biasa ya. Dan itulah karenanya Islam. Saya sempat mikir kayak, hah? Bisa ya ternyata ya, nggak usah pacaran sekarang zina pun bisa gitu, atas dasar mau sama mau aja. Atas dasar mau sama mau, terus asal dasar kegabutan bersama, kemudian kumpul terus zina gitu kan. Ternyata Islam itu memang agama yang cukup preventif gitu. Karena waktu Islam membicarakan tentang bab zina itu, dia langsung menggariskan bahwa jangan dekati zina gitu. Bukannya jangan pacaran atau jangan berdua-duaan gitu. Karena definisinya lebih luas gitu. Karena sekarang terbukti ternyata orang gak usah pacaran atau mempunyai hubungan khusus ya, asal terjadi interaksi yang tidak dianjurkan dalam agama, itu bisa terjadi sampai sejauh itu. Nah, itu jadi satu fenomena yang cukup jadi PR dan tugas kita bersama gitu. Karena Ta'arufnya juga mengangkat sebuah visi dan misi bersama sama teman-teman semua. Jadi ini bukan lagi terkait dengan aplikasi ya, kalau saya bilang gitu. Saya sama teman-teman biasa di TOI itu selalu bilang bahwa yang kita kerjakan itu bukan aplikasinya, bagaimana membuat aplikasi ini hebat gitu, enggak. Tapi bagaimana ide ta'aruf ini bisa diterima oleh seluruh muslim di Indonesia. Dan ini jadi PR kita bersama, bukan hanya orang yang ada di Ta'aruf Online Indonesia gitu ya. Teman-teman semua yang berjuang di sini, teman-teman semua yang hadir menyaksikan live ini itu punya andil masing-masing untuk bagaimana caranya menyelamatkan kaum muslimin saat ini, menyelamatkan kemuliaan seorang wanita muslimah gitu, menyelamatkan marwah, menyelamatkan sebuah karisma, kebijaksanaan
seorang laki-laki muslim. Nah, di antaranya kita sore ini akan coba ngobrol ya dengan mitra kita dari Bali. Jadi ada teman-teman yang dari Bali, silakan komen sambil kita nunggu ya. Ustaz Zaki kalau sudah hadir ya, namanya Zaki juga ya, Zaki ya. Tinggal nambah 1 sampai 2 orang lagi, kita akan menjadi grup Zaki grup. Apaan sih? Jadi untuk Ustaz Zaki kalau sudah hadir silakan untuk bisa join. Nah, kita nanti akan ngobrol tentang ekspektasi menikah dari perspektif laki-laki gitu ya. Nah, nanti ada pun ikhwan di sini, silahkan kalau misalnya mau ngasih pandangan juga, nanti kita akan ngobrol bareng juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Buat akhwat juga silahkan juga kalau mau tanya-tanya. Bener nggak sih Mas Zaki kalau laki-laki itu pasti berpikiran begini, atau kenapa sih laki-laki itu selalu minder sama akhwat yang begini gitu, atau kenapa sih laki-laki itu suka gantungin gitu misal. Nah, itu boleh banget tanya-tanya gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada sesi khusus, nanti kita juga akan coba cari dari perspektif wanita juga gitu kan, daripada kita cari aja sampelnya langsung, kita langsung tanya, kita langsung ngobrol, jadi nanti nggak tuduh-tuduhan, tapi kita bisa lihat bagaimana masing-masing dari ikhwan dan akhwat itu punya cara pandang masing-masing gitu. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Sehat alhamdulillah Mas. Mas gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Bali ini cuacanya gimana nih Bali nih sore ini? Mendung terus Mas di sini. Nah, kalau di sini kalau sore sampai malam itu sering hujan. Tapi semua sehat ya Ustaz ya di sana Oh ya? sering hujan? Sehat alhamdulillah. Mas ini saya lancar nggak Mas videonya Mas? Soalnya saya di tempat yang agak terpencil ini Mas. Lancar alhamdulillah, cukup jelas. Lancar Cukup ya? berbinar, auranya dapat sekali ini. Ya, teman-teman Lighting sekalian, aja ini Mas. ini ada Ustaz Zaki ya. Mungkin boleh kenalan dulu Ustaz, biar teman-teman yang mungkin baru nyimak tahu siapa sih sebenarnya Ustaz Zaki ini atau Bang Zaki ini. Fadol Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Zaki Maulidi, biasa dipanggil Zaki. Tapi teman-teman nggak perlu manggil Ustadz ya. Mas Zaki, kita sama-sama manggil Mas aja Mas ya. Biar lebih enak Mas. Oke. Panggilnya Mas aja. Saya aslinya dari Jombang dan sekarang tinggal di Denpasar. Terus sama istri dan teman-teman mulai Kunika Academy. Nah, Kunika Academy ini sebuah penyedia layanan edukasi pranikah melalui kelas-kelas pranikah sama konsultasi pranikah. Sudah 4 tahun ini kami ya bersama-sama membangun Kunika Academy. Dibina oleh Ustadz Nur Asyur yang beberapa waktu lalu sempat live juga sama Toy. Baik, alhamdulillah itu ya perkenalan singkat. Ternyata Ya, baca Mas. Bang Zaki ini dari Jawa juga, cuma bisa sampai perantauannya, kemudian perjuangannya bisa sampai Bali gitu ya. Nanti kita mungkin akan ulas sedikit ya. Sore ini kita akan lebih santai Ustaz, lebih ke ngobrol bebas saja, boleh berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari teman-teman yang sudah join ke Kunika gitu ya, terkait dengan ekspektasi laki-laki sebelum menikah gitu. Pasti kan Ustadz juga mungkin dulu sebelum menikah gitu ya, saya sendiri gitu kan punya berbagai macam bayangan maupun ekspektasi ya Ustadz ya. Kayak, wah nikah itu nanti bakal seru banget nih, bisa bikin IG story bareng misal, atau bikin TikTok bareng gitu, atau bikin jalan-jalan bareng gitu, foto bareng, pegangan dan lain-lain. Cuma kan ekspektasinya tidak hanya sebatas itu Ustadz. Nah, dalam hal itu kadang juga cowok punya ekspektasi yang malah justru membuat dia itu mundur itu buat berjuang dalam menikah gitu. Nah, dalam hari ini apa saja sih Ustadz biasanya kalau laki-laki itu merasa dirinya itu insecure gitu ya untuk bisa lanjut ke tahap perkenalan dalam ta'aruf itu sendiri gitu. Yang dibayangin seorang laki-laki ada di kepalanya itu apa Ustadz, kalau dia akhirnya kayak ogah-ogahan gitu buat lanjut gitu Ustadz? Kalau itu Mas, yang pertama dari saya pribadi ekonomi mungkin Mas. Kebanyakan laki-laki itu mundur
pengen nikah itu karena merasa ekonominya masih belum cukup. Nah, karena ekonomi laki-laki ini kan kepala keluarga Mas ya. Dan dia harus menghidupi keluarga, baik itu keluarganya sendiri maupun orang tua sendiri dan juga mertuanya, orang tua sang istri. Dan di sini laki-laki itu ya itu tiba-tiba berpikir terlalu kompleks, terlalu ribet, akhirnya malah mundur sendiri. Apalagi sekarang adanya sosial media nih Mas. Kita jadi intip kehidupan orang lain yang lebih mewah dari kita. Nah, ini membuat standar hidupnya laki-laki untuk bisa siap menikah itu makin nggak jelas Mas, makin kabur. Jadi misal ada orang yang gajinya 3 juta, melihat ke orang yang gajinya 5 juta gitu. Aduh, nanti kalau aku gaji 5 juta, aku siap deh buat nikah gitu. Nah, sedangkan orang yang gajinya 5 juta melihat ke orang yang gaji 10 juta. Nanti kalau gajiku 10 juta, aku baru siap nikah. Orang yang gajinya 10 juta melihatnya 20 juta. Dan seterusnya sampai unlimited gitu, Mas. Jadi nggak ada standar baku. Dan di sini sebenarnya mereka belum bisa melihat mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan. Menikah kan intinya simpel Mas ya. Akad, walimah, terus hidup bersama serba cukup. Nah ini orang belum bisa memiliki rasa cukup yang eksak gitu Mas. Jadi rasa cukupnya dikendalikan oleh sosial media. Itu Mas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau saya lihat Mas ya, fisik. Ketika kita merasa nggak ganteng, nggak menarik, badan kita kurus, misal kurus banget atau gendut banget, mohon maaf. Nah itu kita merasa minder dan nggak pantas untuk dapat perempuan yang sesuai standar kita. Jadi di sini tinggi itu ya. lah itu Mas. Jadi di sini laki-laki itu melihat dirinya sama dengan dia melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan kan karena fisik Mas ya kebanyakan. Nah, laki-laki itu mengira perempuan itu melihat laki-laki karena fisik juga. Padahal kan nggak gitu. Perempuan kan yang dilihat adalah rasa aman kan Mas. Rasa aman, oh ini loh, laki-laki ini udah pantas, udah siap mimpin aku, agamanya cukup kuat. Mas. Itu aja sebenarnya yang dibutuhkan perempuan adalah assurance gitu. Garansi kalau dia bisa memimpin. Nah, tapi laki-laki kebanyakan tidak melihat itu Mas. Dia melihat dirinya sendiri seperti dia melihat perempuan ya. Fisik, dan fisik. Itu yang kedua Mas. Terus yang ketiga itu yang buat laki-laki berat, insecure itu ilmu Mas ya. Jadi laki-laki itu kan pemimpin keluarga, tanggung jawabnya berat. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa kan. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Dan di sini ya tanggung jawabnya luas Mas ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah nantinya. Nah, itu sebenarnya perlu diiringi dengan adanya peningkatan ilmu dari waktu ke waktu. Tugas pemimpin ini kan bukan tugas yang tiba-tiba Mas ya sebenarnya. Nah, kita mikirnya kan langsung gede gitu. Aku harus bisa memimpin istri, memimpin anak gitu. Memimpin usahaku sendiri nah kayak nggak tidak langsung menilai adanya gitu ya? Proses gitu. Ya, langsung semua itu dikumpulin di kepala gitu. Padahal waktunya itu panjang gitu Mas. Kan ini maraton Mas hidup itu ya. Jadi seorang suami itu sebuah maraton bukan sebuah sprint. Jadi orang tuh mikirnya sprint. Aku jarak 2 tahun aku harus punya ini, udah bisa ini. Padahal ya nggak harus gitu. Kita kan berjuangnya itu pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Kan kita nggak tiba-tiba punya istri, nggak tiba-tiba keluar anak gitu kan nggak kan. Pasti ada prosesnya kan. Nah, di situ yang membuat laki-laki itu berat. Jadi ekonomi karena menghidupi keluarganya, fisik karena dia melihat dirinya sendiri seperti dia melihat perempuan, dan yang ketiga karena ilmu. Kemampuannya dia untuk memimpin dan membawa rumah tangganya itu kemana. Itu Mas, 3 poin utamanya. Ini saya baru dapat dari teman saya Mas juga ngobrol. Berarti langsung ya itu valid ya karena memang
dari lapangan langsung, bukan dari kajian teori aja, tapi langsung dicocokin sama kondisi lapangan seperti apa ya. Dan kalaupun ada Iya, Mas. akhwat yang kurang setuju atau Iwan kurang setuju atau punya pandangan Nah, lain, boleh banget ya diisi. Jadi kita nanti diskusinya bisa lebih enak gitu. Dan tadi disebutkan bahwa apa namanya ilmu ya. Di sisi lain kita iya. laki-laki ya, yang saya maksud kita itu laki-laki ya. Di sisi lain kita memang berat di masalah ekonomi ya, dan itu mungkin semua orang sepandang gitu ya. Beda standar tapi satu pendapat mungkin gitu ya tentang ekonomi. Nah, di sisi lain kita juga harus berbekal ilmu gitu ya. Nah, kadang kita suka tabrakan juga nih Ustaz. Karena sekarang justru di masa sekarang itu kayak ada garis Ustaz. Dimana kalau kita mau cari uang, mau cari ekonomi tadi, kemandirian ekonomi gitu, seolah-olah kita lepas untuk belajar gitu Ustaz. Kayak kalau saya sibuk kerja, saya nggak sempat ikut kelas pranikah misal gitu Ustaz. Nah, kalau dalam prakteknya sendiri nih, Ustadz yang sudah menikah, sudah punya keluarga gitu ya, apakah benar sih pola pikir yang demikian yang merasa bahwa paling penting itu ekonomi dulu nih, kalau udah goals, pasti nanti dapat, baru nanti belajar gitu. Yang begitu gimana Ustadz? Ya, ya, Mas. Begini, Mas. Ah, kan tadi kita merujuk ke ayat tadi kan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan itu tugas sebagai kaum itu tugas yang sangat berat, Mas. Tapi realitanya di lapangan, ketika kita tanya kepada para lelaki, apa sih tanggung jawab utamamu sebagai seorang suami? Pasti yang pertama mereka ucap adalah ekonomi, Mas. Ya, nafkah. Nafkah pasti. Padahal kan tugas nafkah itu utama, Mas ya. Iya. Utama, tapi bukan yang pertama. Nah, utama tadi bukan Jadi yang yang utama. pertama tadi adalah ilmu tadi. Hmm. Ilmu dalam banyak hal ya, terutama ilmu memimpinnya di rumah tangga. Karena yang saya lihat, laki-laki ini banyak yang leadership-nya kurang, Mas. Nah, Jadi kalau di rumah itu bisa dia galak sama orang gitu. Tapi kalau di luar bisa galak sama orang gitu. Ketika di rumah dikendalikan oleh sang istri. wacanya jadi Ya, kucing ya. uh, walaupun memang ada hadis kan tentang laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, tapi di sini beberapa orang memahami itu secara konteksnya itu salah gitu, Mas. Yang paling baik adalah maksudnya bisa bermuamalah dengan baik dan bisa memimpin di sini maksudnya. Tapi Oh. mereka memahami itu baik itu ya ngalah, ngalah, ngalah terus gitu. Padahal bukan seperti itu. Tugas tadi kan kembali lagi Mas ke ayat tadi, qawam tadi kan. Nah, menjadi qawam ini adalah tugas yang berat. Sedangkan ekonomi itu adalah tugas bukan yang pertama Mas ya. Jadi yang paling atas itu sebenarnya memimpin secara ilmu dan ekonomi itu kesekian. Nah, ketika kita sudah menunaikan yang paling utama, yang paling pertama, nah yang bawah ini insya Allah yang atur rezekinya. Oh. Jadi ketika kita belajar ilmu agama, kita coba mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Nah, itu nanti yang lain di bawahnya ilmu ini, nanti yang lain otomatis Allah yang atur nanti. Jadi ekonomi itu gimana ya? Pasti nggak pasti gitu Mas. Jadi di luar lingkar kendali kita sebenarnya. Tapi ketika kita fokus sama tugas utama kita sebagai seorang suami, memimpin dari segi ilmu tadi, nah, urusan ekonomi nanti itu Allah atur kok insya Allah. Jadi jangan dibalik ketika orang tuh berpikirnya kalau aku punya duit, aku punya ekonomiku cukup bisa beliin apa-apa buat istriku, nanti istriku nurut, nanti aku bisa memimpin dia. Nah itu kebalik sebenarnya. Yang utama ya aku belajar ilmu agama, aku tahu cara memimpin, nah nanti Allah yang atur dari segi ekonominya. Baik. Kalau orang Ini beriman saya itu belajar dari gimana Ustaz? gimana Mas? Iya, dilanjut dulu Ustaz tadi. Ini saya pelajari dari Kang Ulum Asaif Mas ya. Di bukunya saatnya ayah mengasuh gitu. Jadi
di situ dibahas tentang tugas utama seorang suami tanya. Barangkali teman-teman bisa baca bukunya juga nanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat referensi baru nih teman-teman. Ya, kalau kita ngobrol kemarin juga sama Ustadz Edgar ya, memang betul laki-laki itu posisinya ternyata sebagai kepala madrasah kalau dianalogikan gitu ya, sedangkan ibu ini adalah sebagai pengajar madrasah tadi gitu. Dan tadi ternyata kalau Iya, kita gurunya, misalnya Mas. belajar tentang ilmu rumah tangga, kemudian bagaimana peran sebagai laki-laki menjadi suami itu merupakan jalan juga dalam kita memperbaiki segi ekonomi kita gitu, karena ternyata di situ ada Betul. keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ketika kita mengorientasikan segala kegiatan kita, niat tindakan kita hanya untuk dunia tadi, itu itu justru malah mencekam gitu, karena belum tentu itu rezeki kita gitu kan. Nah, memang ada wilayah-wilayah yang memang nggak bisa kita sentuh tadi gitu. Kita memang bisa berusaha maksimal, tapi Iya. memang rezeki itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi menarik sekali ya. Jadi di balik konsepnya di mana ekonomi itu memang penting dan tidak kita hilangkan, tapi itu kesekian setelah kepemimpinan tadi. Nah, mungkin untuk yang akhwat kira-kira sependapat nggak dengan tanggapan tadi gitu ya? Karena tentunya normalnya orang pasti berpikir kalau semuanya itu harus bagus gitu. Kalau Ustadz sendiri dari pengalaman gimana Ustadz? Karena kan setahu saya menikahnya juga di usia muda ya, di mana usia muda juga kan biasanya dari segi kematangan itu memang tadi sebenarnya kita maraton tadi kan, nggak langsung sprint gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau dari Ustaz sendiri mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Kalau saya sendiri sih, Mas. Dulu itu kan karena saya nikah usia 22, istri 20. Dan Dua-dua itu kan muda. usia yang sangat apa ya? Muda gitu, Mas. Secara emosional tuh masih labil banget. Dan challenge tantangan yang paling kerasa itu ketika 1 tahun pertama ya, Mas. Ah, Kita karena masih muda ya, masih meledak-ledak gitu, Mas, emosinya. Kalau ada apa diekspresikan, dan cara ekspresinya itu salah gitu. ah, Jadi di 1 tahun pertama kita banyak banyak bertengkar karena kita sama-sama punya ego yang kuat gitu. Belum ada yang mau ngalah. Itu, Mas. Tapi enaknya nikah muda itu Mas ya, Mas. Karena kita meledak-ledak, jadi kita lebih cepat untuk adaptasi dengan pasangan. oh, jadi kelihatan semua Jadi ya. kita Kita belajar setiap saat ya, Ustaz ya. cepet banget. Ya, ritmenya cepat, temponya cepat. Bahkan saya itu dulu sempat alami masa-masa di mana kita itu bertengkar sampai kayak makan, Mas. Sehari bisa 3 kali gitu. Ngambek-ngambekan, cium-ciuman gitu, Mas. Dan itu tapi terjadi di 1 tahun pertama aja, Mas. Setelah itu langsung mulai pelan, makin pelan. Frekuensi pertengkaran itu makin makin pelan, makin sedikit kayaknya. Kalau menurut saya, kalau ketika kita menikahnya di usia yang lebih matang, nah kita kan emosinya lebih matang. Jadi gesekannya itu pelan-pelan. Gesekan pelan-pelan. Adaptasinya malah cenderung lebih lama kalau menurut saya. Tapi kalau kita muda, nah gesekannya itu panas tapi cepet cepet dinginnya nanti, Mas. Masya Allah. Nah, ini di sini tuh kita coba ngasih gambaran ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai salah tanggap bahwa eh wah berarti itu serem dong gitu. Jangan. Tapi justru kita ambil aja kesimpulan bahwa tanpa saya harus mengalaminya, saya sudah tahu nih, oh ternyata patternnya seperti itu gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk menyesuaikan nanti kalau sesuatu ketika itu terjadi gitu, kayak udah tahu gitu. Wah, dulu pas saya nonton live itu memang begini gitu, jadi nggak kaget. Nanti habis ini begini nih gitu. Jadi nanti malah lebih tenang gitu ya. Karena tadi menikah itu sebenarnya ya bukan menghilangkan segala masalah, tapi hanya upgrade masalah baru gitu. Karena masalah itu sebenarnya seperangkat sama solusi ya kan. Jadi sejatinya kalau kita dapat masalah itu ya memang itu sepaket sama solusinya juga, tinggal kita nanti lihatnya bagaimana. Nah, ini seru nih. Nah, Iya, kemudian tadi setelah ternyata ekonomi itu bukan yang pertama, karena ada yang lebih harus diutamakan tadi, keilmuan tadi ya. Kemudian juga, nah ngomong-ngomong keilmuan tadi Ustadz, Afwan Ustadz,
Karena Ustadz menikah di usia yang cukup muda ya, 22 tahun itu mungkin kayak baru lulus kuliah atau masih kuliah langsung gitu kan Ustadz. Sedangkan kita tahu bahwa ilmu tentang pernikahan ini nggak diajarkan di sekolah formal gitu, kecuali kita mau mencari sendiri untuk belajar gitu kan Ustadz. Nah, dalam mengarunginya sendiri nih Ustadz, Ustadz bagaimana tuh prosesnya bisa akhirnya punya mindset demikian bahwa oh ternyata yang paling penting ini belajar gitu. Karena Ustadz Hmm, selaku orang yang melakukannya gitu. ya Mas. Nah, intinya ya saya kayak teman-teman hijrah lainnya lah Mas, punya masa lalu yang Hmm. nggak bisa kita ceritakan Mas ya. Hmm. Dan intinya saya ada di satu titik balik di mana saya pengen nikah. Saya pengen nikah, tapi saya nggak mau nikah dengan orang yang seperti saya gitu. Ah, Aku sih belum pantas kalau saya kayak gini nikah. laki-laki banget nih. Aku masih belum pantas, aku nggak pengen punya pasangan yang kelakuannya kayak aku gitu. Aku mikirnya dulu gitu Mas. Nah, terus akhirnya gimana caranya aku bisa meningkatkan kapasitas diriku gitu. Supaya ya aku bisa ketemu ke Ahwat yang standarnya lebih tinggi lagi nanti. Dan aku sudah sesuai standar dia juga gitu. Ah, Dan di situ saya mulai mencari guru Mas, cari guru ngaji. Saya baru kenal guru guru saya itu langsung saya bilang, "Ustaz, saya pengen nikah." Ustaz." Kamu jangan buru-buru dulu gitu. Kamu jangan buru-buru dulu. Masih baru sebentar kok udah pengen nikah gitu. Belajar dulu aja. Gitu. Berapa bulan Ustaz kira-kira gitu? 6 bulan minimal lah gitu. 6 bulan. Ya, saya menyetujui itu dan justru saya 6 bulan ini saya kebut saya belajarnya gitu. Ya, saya di situ di masa-masa 6 bulan itu memang banyak baca buku tentang pranikah, Mas. Mungkin kalau di total ya sebelum nikah dulu saya total sudah membaca 5 sampai 7 buku tentang pernikahan. hmm. Nah, itu baca 5 sampai 7. Setelah itu setelah 6 bulan itu kan udah terlewat Mas ya. Waktu 6 bulan. Saya lapor lagi ke Ustaz saya, guru saya. Ustaz saya sudah 6 bulan ini Ustaz, saya sudah siap ini. Ya sudah, baru setelah itu dicarikan. Dan ternyata setelah menikah banyak hal yang saya pelajari di buku itu memang keluar semua Mas, di masa-masa setelah menikah gitu. Jadi saya sudah dapat bocorannya ketika saya sudah belajar gitu. Terus saya mulai berpikir, oh ternyata ini ya enaknya kita belajar. Kita Oh. udah dapat bocoran ketika ketika udah praktek, ini kepala kita tuh udah connect gitu Mas. Kalau Hmm. ada ilmunya tuh itu loh, enaknya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita ada masalah, nah kita bingung. Ini solusinya apa? Jalan keluarnya kemana? Kalau kita ada ilmunya, nah nanti ketika ada masalah, kita langsung connect gitu. Di buku ini bahasnya ini ya, di buku itu bahasnya itu ya gitu. Jadi kita ada alternatif yang udah kebayang semua gitu Mas. Enaknya di situ. Jadi setelah itu saya jadi ketagihan malah ketagihan belajar. Dari yang awalnya belajar jadi suami, belajar tentang keluarga, akhirnya belajar tentang jadi orang tua, jadi ayah, nah kayak gitu. Itu yang bikin saya ya senang untuk belajar itu mas. Udah ngerasain sendiri manfaatnya soalnya. Baik, alhamdulillah. Berarti langsung ya, langsung belajar ketika itu juga langsung mempersiapkan dan ternyata dalam prakteknya tadi setelah belajar tadi pun nggak mulus banget juga gitu karena ternyata 1 bulan itu sempat bertengkar juga gitu kan Ustaz ya. Tapi karena dengan persiapan Satu tadi tahun yang mas. lebih 1 tahun ya, ya 1 tahun tadi Iya, satu malah tahun. justru bertengkar ya, pernah bertengkar juga dan itu normal aja gitu. Memang pertengkaran itu pastinya ada, tinggal responnya gimana. Nah, qadarullah alhamdulillah responnya lebih baik tentunya karena memang sudah ada informasi awal yang telah diserap terlebih dahulu karena manusia itu dalam berpikir itu kan syaratnya 4 ya. Ada fakta yang terindra, kemudian ada alat indranya juga, kemudian ada akal sama informasi awal gitu. Nah, salah satunya kalau kita nggak ada peristiwanya nih, saya belum menikah gitu, terus kan nggak ada tuh peristiwa saya bertengkar dengan istri saya gitu kan. Nah ini kan nggak bisa dipikirin berarti, hanya bisa dibayangkan gitu kan. Nggak ada faktanya ya kan, faktanya nggak ada. Kemudian
coba saya lihat, coba saya dengar gitu, ya nggak ada juga gitu, karena nggak ada faktanya, jadi saya nggak lihat, nggak dengar gitu kan. Tapi saya udah pasti punya akal gitu. Dan informasi awal tadi lah yang membuat kita lebih siap, karena ternyata kita bisa berpikir kalau memang ada informasi awal. Nah, itu menarik. Tanpa harus kita Iya. kejadian dulu, kita sudah tahu bahwa oh yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti ini. Nah, ini makanya penting sekali buat apa namanya kita semua itu sikap-sikap akhwat yang seperti apa yang disenangi dari sisi laki-laki gitu dalam proses menangani halangan itu. Mungkin biar lebih gampang, kayak misal mungkin keluarganya agak kekeh dengan model pernikahannya, pestanya seperti apa, mungkin seperti itu. Tapi ternyata si akhwat ini coba melalui apa namanya perantara menyampaikan bahwa nanti saya bantu dan lain-lain gitu. Intinya adalah ada suatu halangan, kemudian sikap akhwat yang seperti apa yang laki-laki itu suka gitu. Atau Ustadz istilahnya bisa menjadi penyambung lidah nih, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikatakan seorang laki-laki saat itu gitu. Namun sebenarnya dia pengen ngomong gitu. Bisa ditangkap ya kira-kira, Dat? Kayaknya agak berantakan saya. Maaf Mas, tadi videonya sempat keputus Mas saya Mas. Bisa tolong diulangi nggak Mas? Oh iya, boleh, boleh. Jadi kalau Maaf Mas, dalam maaf Mas. ini udah jelas. Ya, jelas ini, lancar ini Mas. Jadi dalam proses mau menikah itu kan pasti ada tantangan-tantangan ya, Ustaz ya. Ada syarat, kemudian ada juga mungkin apa namanya selisih pendapat dan lain-lain. Nah kemudian di situ kan dituntut peran ya untuk kedua belah pihak, baik ikhwan maupun akhwat. Nah, di sini kan nggak bisa ikhwannya juga yang berjuang gitu, hanya ikhwannya saja gitu. Nah, kemudian kalau laki-laki itu cenderung lebih suka melihat akhwat itu yang merespon tantangan-tantangan itu seperti apa, Ustaz gitu. Maksudnya dari case-case kejadian yang ada baik dari Ustaz sendiri ataupun dari teman-teman punika gitu ya. Yang misal saya beri contoh biar lebih mudah, mungkin keluarga akhwat pengennya apa namanya pestanya harus 7 hari 7 malam gitu kan. Nah, ternyata si Ikhwan ini nggak punya budget segitu gitu. Nah, akhirnya si Ahwat coba menjadi mediator, atau justru si Ahwat malah udah nggak apa-apa kita tanggung bareng-bareng gitu. Nah, sehingga menumbuhkan kesenangan untuk Ikhwan ini melihat si Ahwatnya, oh ternyata dia begitu ya gitu. Atau ada sesuatu yang sebenarnya Ikhwan itu pengen sampaikan di proses dalam ta'aruf itu, kayak kamu harusnya gini dong gitu, cuman nggak bisa disampaikan gitu karena posisinya dia gitu. Itu apa saja kira-kira, Ustaz, kalau hal-hal yang membuat ikhwan ini menyukai pola perjuangan akhwat ketika diperjuangkan oleh ikhwan? Ya Mas. Seorang akhwat itu menurut saya Mas ya, tiba-tiba bisa terlihat menarik ketika dia sesuai visinya laki-laki Mas. Jadi misal saya ingin nanti saya sekolah S2, misal S2 di luar negeri, atau saya ingin membangun sebuah komunitas sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ketika dia ngobrol sama calonnya gitu Mas ya, ngobrol sama lawan jenis, random gitu Mas, misalnya. Sesuai dengan arah yang dituju si laki-laki Mas. Nah, itu tiba-tiba laki-laki akan merasa perempuan ini tiba-tiba terlihat menarik ya. Karena apa? Nah, karena apa yang visinya seorang laki-laki itu ternyata nyambung sama visinya si perempuan. Dan seringkali saya melihat keinginan menikah itu datang dengan cara seperti itu, Mas. Misal ya sama teman organisasi gitu, lagi ngobrol bareng, terus kita sharing-sharing tentang cita-cita kita, seorang laki-laki cita-citanya nanti setelah menikah kayak gimana. Terus ada akhwat yang merespon, nanti aku gini-gini juga. Tiba-tiba, oh kok aku nyambung ya visinya. Itu
kadang-kadang langsung pengen dinikah gitu mas. Itu yang pertama mas ya, yang sesuai visi. Kalau yang dua menurut saya dari segi komunikatifnya perempuan mas, karena kan perempuan itu cenderung lebih banyak bicara mas ya, sedangkan laki-laki itu lebih sedikit. Karena perempuan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki cuma 7.000. Dan di sini ketika ya kata-kata itu keluar dengan tidak tepat ya caranya, maka kita tidak menyebutnya komunikatif mas. Mesti kita Oh, nyebutnya kan cerewet. oh iya iya iya. Ya. Tapi kalau kita melihat dia bicaranya banyak tapi tertata rapi, nah, itu malah kita seneng mas melihat perempuan yang kayak gitu. Karena apa nanti mereka itu perempuan itu akan punya peran sebagai seorang ibu mas. Nah seorang ibu yang komunikatif itu bisa membawa anaknya untuk lebih mudah untuk berkomunikasi. Cara itu kan butuh tata bahasa yang bagus mas. Mohon maaf kalau ibu yang cerewet cenderung tata bahasanya kan random mas. Dan anak itu kan cenderung nanti bahasanya pun juga random gitu mas, nggak tertata. Nah ketika kita melihat perempuan yang komunikatif itu sudah representatif dia sebagai seorang ibu. Nanti ketika ngajari anak bicara, itu anak itu akan bicara dengan bahasa yang bagus dan tertata. Soalnya zaman sekarang dan anak itu mereka tata bahasanya itu berbeda jauh mas. Makanya komunikatif itu jadi sisi yang ya menarik bagi laki-laki mas. Tiba-tiba perempuan juga bisa terlihat menarik ketika dia bisa komunikatif. Jadi jawaban itu mas, yang sesuai visi dan komunikatif. Baik. Ini mungkin pendapat pribadi saya. Kalau Mas Aki sendiri gimana mas? Ya, Melihatnya. dibalik ya tadi ya. Baik. Kalau ini jebakan ini ya, teman-teman ya. Baik, kalau dari apa namanya? Dari visi tadi memang saya sepakat sekali gitu karena memang ketika kita menuliskan visi yang masih umum ya, sebenarnya nggak salah gitu. Cuman karena terlalu bias umum tadi itu membuat kita itu nggak punya klik tadi, nggak punya rasa wah ini cocok gitu. Karena ibarat gini teman-teman, eh, ketika kita lihat sesuatu yang sama semua gitu kan, sama warnanya sama, susunannya sama gitu, kita akan cenderung susah, lebih susah untuk memilih gitu. Tapi begitu ada perbedaan di sana yang mencolok tik gitu kan, dan kita suka, nah Nah, itu itu pasti kita ambil itu. Makanya visi tadi saya sepakat sih untuk lebih spesifik, untuk lebih detail gitu. Dan itu pun saya belajar juga sama gitu, karena dulu mikirnya ya pasti kalau ditanya visi nikah apa, sakinah mawadah warohmah, udah gitu. Pasti membentuk keluarga ya sakinah mawadah warohmah. Padahal kalau ditanya lagi, eh, emang ada yang nggak mau gitu, dia mau semua gitu. Nah pasti orang udah selesai semua sama itu gitu. Cuman ya tadi memang tergantung sama kebutuhannya sendiri-sendiri gitu. Saya juga nggak mau langsung kayak semua orang harus sesuai dengan standar yang saya terapkan, nggak gitu juga gitu. Jadi mungkin ada memang lebih suka general, itu it's okay gitu. Cuman kalau memang saya yang ditanya, jawaban saya seperti itu tadi. Visi itu memang harus sesuatu yang lebih spesifik yang membuat kita berbeda gitu. Karena jalan hidupnya juga nanti kan nggak sama kayak orang kebanyakan gitu ya. Terus kalau tadi dari segi akhwat tentang uh, cerewet tadi ya, itu menarik sih. Saya dapat insight baru ya, ternyata cerewet itu ketika komunikasinya gitu kurang baik. Jadi cerewet itu sama artinya sama nggak komunikatif gitu, jadi kayak omongannya sia-sia, jadi kita akan panggil dia cerewet gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ngomongnya banyak tapi konteksnya tepat, tadi komunikatif gitu ya. Jadi ini penting banget juga gitu. iya. Karena kalau dari segi laki-laki sendiri gimana ya, Ustaz? Karena kan memang kita kan memang beda ya. Kita laki-laki itu merespon dengan uh,
pikiran gitu ya, logika kita gitu. Sedangkan si akhlak ini kan memang lebih ke perasaan dia. Jadi kalau memang meledak ya dia ledakin aja sekalian gitu kan. Sedangkan kita pasti mikir ini nggak bisa nih kalau diterusin gitu. Ini harusnya kesini dulu, kesini dulu. Kalau mereka kan karena 20.000 kata tadi gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman di Toi, insya Allah enggak lah. Sudah lebih baik lagi gitu. Itu saya banyak sepakatnya tadi Ustaz. Karena memang saya pribadi kalau saya yang laki-laki ini secara pribadi juga memandang bahwa kadang laki-laki ini tahu sebenarnya arah kiblat dia mau kemana itu tahu gitu. Kayak misal saya mau beli sepeda warna hijau gitu ya, itu saya udah tahu bahwa saya akan beli sepeda warna hijau gitu. Dan itu udah mantep di hati, pasti saya beli yang warna hijau, nggak yang lain gitu kan. Tapi kadang kita juga tanya sama perempuan gitu, hanya untuk menguatkan apa yang sudah kita putuskan saja gitu. Kalaupun perempuan itu milih yang putih aja gitu, ya saya tetap akan pilih yang hijau. Kalau memang itu memang sebenarnya nggak punya nilai esensial buat si perempuan tadi ya, karena memang sepeda itu mau saya pakai sendiri gitu misal. Ya, tapi jawaban atas pertanyaan yang saya layakkan itu menurut saya penting buat dijawab. Jadi jangan dijawab terserah. Susah banget kalau dijawab terserah gitu. Itu sih kalau saya sebagai laki-laki kadang kalau tanya sama ibu saya gitu kan yang sama-sama perempuan gitu juga ngerasa gitu sih. Kalau saya tanya itu sebenarnya bukan karena saya nggak punya jawaban atau saya nggak punya arah tujuan gitu, tapi lebih ke menguatkan aja, terus lebih senang aja kalau misalnya orang terdekat kita itu terlibat gitu Ustaz. Malah saya yang diwawancara ini. Halo Ustaz, masih terdengar suaranya? Enggak mas. Ini teman-teman ini dengerin nggak tidur loh ya. Diam-diam baik, nggak ada yang komen, nggak ada yang tanya atau apa. Cek, seperti agak putus-putus ya. Mas. Masih putus-putus Ustaz videonya, tapi Masih terdengar putus-putus. suaranya. Nah, suaranya masih agak putus-putus. Agak down jaringannya ya. Ini udah mantul mas. Ini udah lancar mas. Nah, ini udah mendingan. Alhamdulillah. Kak, menurutmu jodoh itu dicari atau ditunggu? Wah, ini seru nih. Menyimak insya Allah. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Kak, menurutmu jodoh itu dicari atau ditunggu gitu? Ini tergantung konteks ya jawabannya. Ini yang tanya. Kalau saya sih dicari ya, karena kalau nyari pun harus nunggu. Tapi kalau nunggu belum tentu nyari. Kalau nyari udah pasti nunggu juga gitu. Videonya. Nah ya, ini udah nyambung lagi. Bentar mas, saya keluar kamar. Tes. Oh, mau pindah dulu nih. Wah, perjuangannya luar biasa. Apa loh, Ustaz? Jadi tadi ini sambil nungguin Ustaz, apa namanya? Coba cari... Di Ubud ini soalnya, Mas. Oh, di Ubud. Pas liburan, Ustaz? Tadi yang tanya laki-laki, Mas, di ya? Bali nih. Kita live dengan waktu yang berbeda nih. Waktu Indonesia Barat sama waktu Indonesia Tengah. Luar biasa. Cek. Tidak bisa masuk, Ustaz? Sudah, Mas. Ya, mau lancar ini kalau dari tanya. saya, Mas. Baik. Lancar ya. Ya mau tanya juga boleh ya. Tadi Ustaz pertanyaannya. Menurut kita nih laki-laki nih, jodoh itu mending dicari atau ditunggu gitu. Kalau tadi saya sudah coba jawab ya, kalau saya sih saya cari karena kalau nyari pun harus nunggu. Tapi kalau nunggu belum tentu nyari gitu. Kalau Ustaz gimana Ustaz? Kalau dari konteks laki-laki ya, Mas, ya. Jawabannya pasti nyari.
Ah, Karena laki-laki kan kelebihannya bisa memilih, Mas. Laki-laki itu memilih, sedangkan perempuan itu menolak kelebihannya. Jadi hukum hukum alam berlaku, Mas. oh Laki-laki memang iya. harus mencari. Tinggal kita menempatkan pencarian itu di mana. Nah, kalau kita Hmm. mau dapat jodoh yang soleha, yang agamanya bagus, ya kita mencari di tempat yang sesuai. Jangan kalau kita mencari perempuan yang hijab syar'i, yang agamanya bagus, tapi kita carinya di kafe remang-remang kan nggak pas ya, Mas ya. Kan selalu, makanya kita dalam mencari itu selalu menempatkan lokasi di apa sebagai hook utama. Jadi yang Hmm. sebagai poin utama kita tuh nyarinya di mana. Kalau ditanya mencari atau menunggu ya pasti mencari kalau laki-laki. Kalau laki-laki menunggu ya gimana? Kecuali kalau dia memang ganteng, kaya, katanya bagus ya menunggu bisa mungkin Mas ya. Kalau kita standar kita yang biasa-biasa aja kan ya kita mau tidak mau harus mencari. Hmm. Wah, ini seru nih. Ternyata diskusinya disambut nih. Dari akhwat juga ikut komen. Melanjutkan pertanyaan di atas dalam konteks akhwat harus bagaimana. Kalau tadi laki-laki memang lebih ke condong untuk mencari, kalau si akhwat ini gimana nih gitu. Apalagi kayaknya akhwat ini di mana-mana deh gitu. Atau cuma saya yang berasa gitu ya kalau akhwat itu ada di mana-mana, jumlahnya kayak banyak banget gitu dibanding ikhwan gitu. Gimana Ustaz kalau dari segi akhwat? Cek, sepertinya Ustaz terputus ya. Putus lagi Mas. Belum, saya belum dapat suara yang jelas Ustaz. Kalau teman-teman di sini masih bisa dengar suara saya ya? Kayaknya emang dari saya Mas ini Perjuangan sinyalnya banget kurang apa bagus. Ustaz? Apa Mas? Masya Allah. Sampai pindah-pindah Susah luar gitu. biasa buat jawabin pertanyaan teman-teman ya. Teman-teman juga ini sabar-sabar nunggunya luar biasa. Alhamdulillah. Senang kalau di circle seperti ini itu. Tadi kan dibahas bahwa harus maksim apa namanya? Memfokuskan tempat pencariannya juga gitu. Bener banget sih kalau kita mau cari beruang kutub gitu ya, tapi nyarinya di gurun ya nggak ketemu. Kalaupun ketemu itu kemungkinannya ya sangat kecil rasionya buat ketemu gitu. Nah, tadi kalau mau nyari sesuatu yang memang apa yang kita cari itu bisa diefektifkan dengan mencari di tempatnya dia berada. Habitatnya kira-kira seperti apa orang yang kita cari itu. Ada beberapa pertanyaan ini. Udah lancar kan Mas videonya? Cek, nah alhamdulillah lebih lancar. Nanti tahu-tahu jalan-jalan sampai Jawa loh, Ustaz. Gak bisa hilang Mas ya logatnya Mas. Tadi Ustaz, ada akhwat yang apa namanya yang menyambut pertanyaan tadi. Lalu kalau dari akhwat itu harus bagaimana gitu. Kalau sekarang kan memang itu mungkin hukum yang memang sudah umum gitu kan. Tapi banyak juga loh akhwat yang juga ikut mencari. Kalau dari Ustadz sendiri merespon ini bagaimana, karena kalau dari fenomenanya di mana-mana itu memang kelihatannya akhwat itu banyak banget gitu, ikhwan itu jarang gitu. Itu gimana Ustadz? Saya ini Mas, saya awali dengan sebuah konteks Mas ya. Nah, Eh, jangan fokus untuk mencari, tapi pantaskan diri untuk dicari. Itu konteks awal ah, kita. hmm, Jadi perempuan sebenarnya yang opsi pertama mungkin kita sebutnya menunggu Mas ya. nah iya, Tapi menunggu itu kita jangan memahami menunggu dalam artian pasif Mas. Kita cuma menunggu ya apa-ngapain terus nggak ada progres sama sekali. Sedangkan menunggu itu katanya kan kan kata kerja kan Mas. Berarti kan aktif sebenarnya. iya,
Nah, Iya betul. kebanyakan perempuan itu memahami menunggu sebagai pasif masalahnya. Jadi nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau sesuai konteks tadi, ya kita menunggunya itu sambil memantaskan diri untuk dicari. Wah, Itu yang konteks yang pertama Mas ya. Yang kedua, dalam artian kalau kita sudah menunggu yang aktif tadi, kita bisa mencari selanjutnya. Nah, mencarinya itu caranya seperti apa itu bebas sebenarnya Mas. Kita Islam itu tidak membatasi kita mencari pasangan itu seperti apa. Yang penting adalah ada syariat yang menjadi pagar kan Mas. Nah, kalaupun kayak di toy lah misalnya Mas ya, di aplikasi toy, perempuan kan sebenarnya bisa mencari Mas. betul. Iya, Ya nggak perempuan Mas? bisa kirim CV, betul. Nah, tapi memang opsi mencarinya perempuan tidak seluas laki-laki ya, apalagi di Indonesia. Masyarakat kita ya masih dianggap tabu lah kalau perempuan yang maju duluan. Padahal di zaman Nabi pun Siti Khadijah pun kan yang mengajukan diri ke Rasulullah kan ya. Nah, itu perempuan bisa berkiblat pada Khadijah istri Nabi, di mana yang tertarik duluan itu sebenarnya kan Khadijah. Tapi Khadijah itu merekrut lah kasarannya, merekrut mata-mata untuk melihat bagaimana muamalahnya Rasulullah. Dan di situ Khadijah mendapatkan banyak sekali informasi, baik dari pegawainya maupun dari gurunya, bahwasanya terdapat tanda-tanda Nabi dalam diri Rasulullah. Nah, akhirnya mereka menikah. Ya di situ sebenarnya jadi contoh kalau misalnya perempuan itu bisa mengajukan diri, bisa mencari. Yang penting kita nggak bisa selalu mendengar omongan orang. Ya. Karena kan kalau mencari kadang-kadang perempuan itu malu Mas. Nanti aku dibilang orang gimana? Nanti orang masa aku yang maju duluan. Nah, ketika kita berstandar pada omongan orang, ya kita susah bahagia. Iya. Karena kalau perempuan ya kesimpulannya mereka bisa menunggu dan bisa mencari. Tapi kalau laki-laki mutlak mencari kalau saya. Baik. Nah itu tadi ya jawabannya cukup filosofis ya. Ternyata menunggu itu kata kerja. Jadi jangan diem karena menunggu itu ternyata harus bereaksi terus, harus berproses terus. Jadi menunggunya seorang perempuan itu tadi bisa bisa menahan dalam arti mencari ilmu untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi atau aktif tadi untuk bisa mengajukan juga, dan itu bukan sesuatu yang tercela gitu karena memang apa namanya telah dicontohkan juga oleh Bunda Khadijah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang akhwat nggak perlu ragu selagi caranya baik, maka itu bukan sesuatu hal yang akan menurunkan derajatmu sama sekali gitu. Saya juga sebagai laki-laki juga nggak pernah mandang bahwa apa namanya perempuan yang menawarkan diri terlebih dahulu itu sesuatu yang aneh gitu atau merasa gak laku lu ya gitu, gak sampai gitu sih, tapi lebih ke justru berani banget ya gitu, terus merasa bahwa dia itu jeli sih gitu. Dan itu menurut saya perempuan itu jeli sampai berani ngajuin itu berarti dia memang sudah mampu mendeteksi gitu potensi yang ada pada pria yang dia pilih gitu, dan itu menurut saya sudah satu step lebih maju gitu karena sudah bisa membedakan mana laki-laki yang sesuai dengan spesifikasinya dia, mana yang memang belum gitu. Dan ini ada yang menarik juga Ustaz, ada yang tanya lagi. Coba saya gabungkan beberapa pertanyaan dulu Ustaz, karena ada yang sama-sama. Baik, ada secara garis besar ada 3 pertanyaan Ustaz, ada dua. Yang pertama, kalau seorang yang ingin menikah gitu, tapi merasa dirinya udah siap gitu, tapi dia takut tuh di ilmu tadi karena ngerasa ilmunya belum seberapa gitu.
sehingga dia kayak maju mundur gitu. Tapi dia tahu udah butuh nikah gitu. Itu sebenarnya udah siap belum Ustaz kalau yang seperti itu? Kalau dari mata laki-laki nih ya. Eh, sebenarnya ya tidak ada orang yang bisa dikatakan siap 100% Mas. Ah, Jadi kata-kata nanti deh nunggu siap itu sebenarnya hanya ilusi Mas. ilusi, oke. Jadi karena siap 100% itu nggak bisa. Pasti kita ada merasa sisi kurang di sana, kurang di sini. Misal kita merasa aku masih agak gendut, aku mau diet dulu deh. Aku masih belum hafal surat ini, aku mau hafalin ini dulu deh. Aku mau belum belajar tentang fikih ini, aku mau belajar dulu deh. Gitu. Nah itu sebenarnya cuma ilusi, itu cuma godaan setan di mana kamu belajar aja, nggak usah praktek. Oh, Ilusinya di situ. Karena saya melihat Mas kasus di mana salah satu orang yang saya kenal Mas ya, dia udah rajin ikut kajian, udah ikut kelas pranikah, tapi ketika ditanya gimana mau nikah apa enggak, gitu. Nanti deh aku belum belajar fikih wanita, aku belum belajar bulughul maram. Nah itu yang diomongin itu bukan buku Mas ya, kitab yang diomongin. Kitabnya dan lebih dari satu. Nah itu kan dia udah belajar, udah cukup ilmunya. Tapi kok masih nggak maju-maju. Nah iya. sebenarnya kita nggak bisa berpatok pada kata siap. Tapi kalau saya pribadi Mas ya, saya pribadi merumuskannya minimal saya sudah baca 5 buku keluarga, Ah, saya udah bisa maju. Kalau standar saya Mas ya, saya udah belajar 5 buku keluarga, saya udah bisa melangkah. oke. Jadi kalau di situ kita punya target yang jelas Mas. Kita ngomonginnya soalnya buku kan 100-200 halaman kan Mas. Sedangkan kalau kita ngomongin kitab bisa 700 ke atas. Dan itu bisa fatal juga kalau ngajinya sendiri belum tentu tepat ya. Nah betul Mas. Interpretasi terhadap kitabnya nanti bisa semrawut kan Mas. Sedangkan kalau buku kan lebih ringan, lebih mudah diaplikasikan. Kita baca 5 buku aja udah cukup. Kita nggak usah berandai-andai yang belum ini, belum itu. Nah, intinya nggak ada siapan yang 100% kok. Pasti ada sisi kurangnya. Yang penting adalah kemauan kita untuk melangkah dengan apa yang kita miliki. Ya itu ya. Jadi teman-teman untuk mengatasi bias kesiapan tadi, kita bisa set target goals sesuai dengan tolak ukur diri masing-masing gitu ya. Ya suka buku silakan kayak tadi Ustaz Zaki, saya 5 buku selesai, saya katakan siap gitu. Karena kalau memang nggak ada target goalsnya maka betul tadi nggak ada progresnya, nggak bisa diukur. Yang ada hanya perasaan-perasaan saja dan itu ya nggak ada selesainya gitu. Nah, jadi mulai sekarang silakan tentukan tolak ukur kesiapan tadi sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Ada yang mungkin mahasiswa pengen menikah tapi gitu, tapi belum siap. Siapnya saya adalah ketika lulus, ya udah tentuin aja gitu. Atau siapnya saya adalah ketika saya sudah bisa nabung mahar 10 gram emas misal itu. Ya udah silahkan di set tadi ya, Ustaz ya. Jadi nanti ketika itu semua sudah goals gitu, terus kalian nanti akan berpikir sendiri bahwa udah semua nih yang tak checklist gitu kan. Tapi kok saya berandai-andai untuk begini-begini. Nah itu tadi berarti itu setan, itu nggak ada habisnya gitu. Karena ternyata apa namanya target goalsnya tadi berubah tahu-tahu, itu kan bingung juga. Kalau misal bingung untuk set target goalsnya, boleh tanya gurunya atau nanti konsultasi sama teman yang dipercaya, khususnya yang sudah menikah. Dan juga di kelas Kunika juga nih masih buka kelas ya Ustadz ya. Terakhir pendaftaran kapan Ustadz? Besok Mas, insya Allah. Besok. Nah, Secara tuh. ya pengumumannya sih kita besok ya tanggal 7 November. Tapi prakteknya ya kita fleksibel aja nih Mas. Kita nggak perlu memaksakan. Masa kita mau nolak orang yang mau belajar Mas? Oh baik. Jadi teman-teman secara Ya. teknis pendaftarannya itu besok terakhir ya. Yang pengen bikin tadi target set goals-nya tadi maupun belajar pranikah lebih lanjut melalui Kunika Academy, boleh nanti dikepoin ya di akunnya Kunika. Nah, di Kunika ini juga kita udah kerjasama sama Ta'aruf Online. Jadi buat teman-teman yang belum apa namanya baru gabung di live ini, nanti bisa
ikut kelas pranikah punika dan juga nantinya dapat badge khusus kelas pranikah. Apa sih itu kelas pranikah gitu? Jadi di Taruh Online Indonesia itu ada fitur kelas pranikah di mana ada beberapa kelas pranikah di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Taruh Online. Begitu alumni nanti selesai mengikuti kelas pranikah, nanti dia akan dapat logo khusus yang membedakan dia dengan yang lain sebagai tanda bahwa dia telah mengikuti daurah ataupun mengikuti workshop pranikah tadi. Ya, jadi teman-teman begitu tadi jawabannya ya. Saling melengkapi Mas ya. Iya. Harus ada target set goals-nya. Jadi baru bisa dikatakan siap, karena kalau nggak ada targetnya pasti akan lompat-lompat terus ya gitu ya. Wah, makin banyak yang tanya nih saat ini di last minute nih teman-teman. Makin sore makin banyak atau baru pada pulang kerja ya baru bisa join ya? Enakan di Sabtu apa di Ahad sih kita itu live-nya? Teman-teman lebih suka di Sabtu apa di Ahad? Jodoh itu pasti. Tadi. Nah, ini ada nah ini pertanyaannya dari Ikhwan nih, penting nih karena kita masih ngobrol tentang laki-laki. Gimana kalau Ikhwan yang ngerasa minder Ustaz kalau misalnya si Ahmad ini lebih pinter dari dia itu Ustaz? Gimana kalau ngerasa minder? Kalau saya melihatnya Mas ya, ini pendapat saya Mas ya. Teman-teman mungkin ada yang berbeda. Kalau saya melihat laki-laki, Allah itu menciptakan laki-laki lebih sempurna akalnya. Ya. Jadi kalau kita merasa ada perempuan yang lebih pintar dari laki-laki maksudnya, itu sebenarnya mohon maaf, saya menilainya, ini teman-teman boleh berbeda. Saya menilainya ya, pada akhirnya laki-laki akan lebih bisa memutuskan sesuatu dalam setiap masalah. Karena sudah fitrahnya Allah menciptakan seperti itu. Laki-laki Allah bekali dengan akal yang lebih sempurna, lebih well balance. Jadi ketika ada problem, maka mereka akan bisa memutuskan dengan lebih tepat. Sedangkan perempuan, walaupun dia pinter secara akademis mungkin Mas, tapi woman is a woman gitu. Perempuan akan jadi perempuan. Ketika dia jadi istri, maka ya akan memutuskan secara emosional. Kembali lagi ke kodratnya Mas. Jadi dorongan akalnya sama dorongan emosional akan lagi-lagi akan lebih kuat dorongan emosionalnya. Jadi kalau saya sendiri berkesimpulan, kalau adalah perempuan yang pintar, lebih pintar dari laki-laki, ya itu mungkin kita menilai dari akademisnya. Tapi kalau dalam menghadapi konflik, insya Allah saya yakin kalau laki-laki itu lebih pintar. Kan kita menikah dengan pasangan kan bukan pintar-pintaran dari sisi akademis toh. Ya, betul. Pada akhirnya kan seperti itu. Jadi tidak akan jadi masalah menurut saya kalau ada perempuan yang lebih pintar dari segi akademis ya. Karena nantinya ada problem ya laki-laki yang akan lebih unggul. Saya bukan ingin memicingkan mata terhadap perempuan Mas, tapi yang saya pelajari itu seperti itu Mas. Silakan kalau teman-teman beda pendapat. Nah, tadi yang menarik banget nih. Tapi memang fitrahnya ya akan seperti itu sih, bahwa tadi. Nah makanya laki-laki ini penting banget untuk tadi menjadi koam tadi ya. Sesuatu yang bisa dibanggakan dari istri, dari anak-anaknya gitu. Karena kalau istri sama anaknya sampai hilang kebanggaan sama sosok laki-laki yang dia harapkan dari pemimpin ya bakal kacau gitu. Misal penguasa di suatu negeri gitu, wibawanya hilang gitu, ya hancur negerinya, pasti memberontak rakyatnya gitu. Dan itu banyak terjadi lah di organisasi kecil sampai besar gitu. Makanya tadi laki-laki ini penting banget buat belajar menjadi pemimpin ataupun koam tadi, sehingga karismanya, kemudian kebijaksanaannya itu di mata si akhwat ini, walaupun tadi akhwatnya lebih pintar secara akademisi tadi, tapi dia bakal lebih tenang itu rasanya gitu. Dan kalaupun akhwatnya pintar, itu akan lebih membantu juga sih, Tat. Lebih kayak dia pasti bakal tahu sih kalau dia memang pintar dalam konteks yang sesungguhnya, dia akan
lebih paham untuk menempatkan diri bahwa dia itu seorang istri dari suaminya gitu. Iya. Menarik banget sih. Ini ada lagi sepertinya. Saat ini masih free ya, Sat? Di sana jam berapa, Sat? Di sini jam 6:09, Mas. Maghribnya jam 10 berapa, menit Sat? lagi maghrib. Oh, 10 menit lagi ya. Baik, ini terakhir 10 menit. mungkin ya. Ya. Nah, kalau apa namanya dari akhwat sendiri nih, Sat? Karena kan tadi lebih ke perasaan. Ini kita kasih bonus lah, karena memang akhwatnya yang banyak ya. Sebenarnya kita mau bahas tentang laki-laki, tapi karena akhwatnya juga banyak dan tadi ada yang tanya, kita kasih bonus. Kayaknya ini berlaku ke semua akhwat juga. Kalau misalnya akhwat ini merasa insecure karena berkali-kali ditolak, itu bagaimana, Ustaz? Oh. Intinya Mas, saya melihat tidak ada jalan mudah menuju pernikahan berkah, Mas. Jadi kalau setiap orang itu kalau ingin menjemput pernikahan berkah pasti ada ujiannya. Ada yang diuji dengan finansial yang pas-pasan, ada yang diuji dengan keluarga yang sederhana dan sebagainya. Kalau soal penolakan itu ya memang itu bagian dari ujiannya. Malah kita itu merasa sesuatu itu berharga ketika kita susah payah mendapatkannya. Mungkin dengan adanya ujian itu, Mbak Ahwat yang tadi itu bisa nantinya akan merasa lebih bersyukur dengan pernikahannya. Karena Allah menunjukkan rasa sayangnya seperti itu. Malah kalau nggak diuji dengan penolakan, nantinya malah kufur. Ketika dapat pasangan, dapat suami, asal minta cerai, asal marah-marahin suami. Makanya Allah uji dengan cara itu, supaya nantinya kalau udah dapat, bakal disyukuri dengan rasa syukur yang luar biasa. Jadi cara Allah menguji kita itu karena Allah ingin menaikkan derajat kita, dan ujian itu pasti sesuai kelemahan kita. Wah, Masya Allah. Langsung kena tuh ujian sesuai dengan kelemahan kita ya. Pasti kita bakal ya kesel banget gitu kalau diuji karena tadi kelemahan kita itu. Memang harus selalu sadar sih, harus selalu sadar diri bahwa memang itu ranah Allah, kasihnya Allah untuk membuat kita lebih kuat. Tadi menarik banget kata-katanya Ustaz, Ya, kalau lagi diuji itu seret gitu Mas rasanya. Tapi kalau nanti ketika menurut Allah udah lulus ujian, tiba-tiba datang banyak gitu. Saya pernah melihat akhwat yang usianya sudah cukup terlambat Mas ya. Berapa itu Ustaz? Kira-kira Ustaz? Dia diuji dengan usianya. Saya nggak bisa nyebut angka Mas, nanti takutnya ada yang merasa minder dengan angka tersebut. Oh, ini saya nih gitu ya. Takutnya ya. Nah itu Mas. Baik. Saya khawatir di situ. Baik. Sudah cukup lebih lah ya. Iya, kira-kira aja mengalami banyak penolakan Mas. Terus itu dalam kurun 1-2 tahun itu nggak dapat gitu, ditolak, terus CV-nya nggak ada yang cocok terus. Tiba-tiba sekalinya dia lulus ujian itu yang ikhwannya datang itu bertubi-tubi Mas, beruntung gitu. Nggak satu-satu, langsung banyak gitu yang nawari. Jadi caranya Allah menguji itu kayak gitu guys. Alhamdulillah, jadi dapat ilmu baru ya teman-teman ya. Tadi bakal bersyukur banget lah. Ya, kalau teman-teman pengen tahu nih ya, perjalanan dari teman-temannya udah nikah di Taruh Online juga ada di live Instagram. Jadi nanti boleh dicek. Ada tuh dari Mas Yanwar, gimana dia 5 tahun pacaran, terus malah putus, gak jadi nikah. Taruh menikah gitu. Istrinya juga 1 tahun menunggu di Taruh Online loh. Dan ketika mereka nikah ya, bisa dilihat lah ekspresinya kayak apa. Begitu seneng, begitu bangga sama suaminya, begitu sayang sama istrinya ya tadi. Karena perjuangan jungkir baliknya itu sebelum pernikahan yang bikin mereka merasa bahwa saya ini dapat sesuatu yang saya berharapkan bertahun-tahun, kemudian di mata saya itu dia itu berharga sekali gitu. Karena saya sudah ngeluarin input yang cukup besar gitu ya. Apalagi ya di Towi juga kan, buat premium akun 200.000 misal, 200.000 ini bisa buat beli boba 20, tak buat beli akun Towi gitu.
Berarti nilainya dia setara dengan boba 20 gitu kan, nggak juga gitu kan. Itu masuk semua ke dalam input usaha kita, jadi nanti kalau dapat lebih nikmat gitu ya. Nah, buat teman-teman tetap semangat ya. Dan tadi saya tegaskan lagi teman-teman, silahkan untuk bisa berpartisipasi di apa namanya dakwah ini, di dakwah ta'aruf ini. Nggak cuman perkara aplikasi terus ta'aruf online gitu, tapi ide yang diusung, ingat ide yang diusung ya teman-teman. Ada Punika di sini, dia fokus di mendidik teman-teman semua untuk siap nikah, sedangkan kami lebih ke alatnya untuk eksekusi, untuk mempermudah teman-teman semua. Kalau misal ikhtiar di offline susah, silahkan untuk di online gitu. Kalau di offline dapat, silahkan di offline gitu kan. Itu ringan, tapi ide ta'aruf ini harus bisa kita sampaikan ke lebih banyak lagi saudara muslim kita di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya komunitas, mungkin punya gerakan ataupun sesuatu yang bisa dikolaborasikan dengan kita semua di sini, silahkan untuk kontak-kontak kita. Insya Allah nanti kami dukung dengan sebaik mungkin gitu. Silahkan ambil bagian di dakwah ini, karena ta'aruf ini bukan punya ta'aruf orang Indonesia, tapi ta'aruf ini punya kaum muslimin. Lebih banyak yang ikut, nanti lebih seru. Pilihannya lebih banyak, orang-orangnya lebih banyak. Jadi nanti kita nggak kerasa jadi orang aneh lagi gitu. Di tengah-tengah dunia yang serba bebas, malah kita milih jalan ta'aruf gitu kan. Ya, mungkin itu karena di Bali juga udah mulai maghrib ya nih Ustadz ya. Itu yang dapat kami sampaikan teman-teman semua. Jazakallah khair Ustadz Zaki. Di tengah weekend harusnya kumpul sama istri sama anak, ini masih menyempatkan buat live. Alhamdulillah sekali bisa bersama kita semua. Buat yang mau daftar Punika, ingat ya, besok terakhir, jadi bisa langsung dimanfaatkan. Kami terima kasih banyak Ustadz sudah dibersamai, jangan kapok-kapok Ustadz. Mungkin ada closing statement Ustadz untuk memberikan motivasi ke rekan-rekan kita yang sudah bersamai di sore hari ini untuk lebih semangat lagi. Saya closing statement-nya sesuai pertanyaan Mas ya. Baik. Karena pertanyaannya kan beda kan sama tema awalnya. Baik. Jadi intinya pernikahan, jalan kita menuju pernikahan itu butuh nafas panjang. Kalau kita nggak punya persiapan, kita nggak punya ilmu, maka nafas kita akan terengah-engah. Tapi ketika kita mempersiapkan diri dengan belajar agama, dengan rajin ikut kajian, dengan ikut kelas pranikah, maka kita sudah membekali diri kita dengan nafas yang lebih panjang. Nah, ketika nafas kita panjang, di tengah-tengah perjuangan itu kita tidak akan berhenti, kita tidak akan pernah merasa lelah, karena kita tahu di sana itu, di pintu pernikahan itu, Allah sudah siapkan setengah agama, dan itu setengah agama itu sangat pantas untuk diperjuangkan bagaimanapun caranya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semangat teman-teman dalam memperjuangkan setengah agama. Semangat buat laki-laki yang mencoba menjaga kesucian dari wanita, dan semangat wanita untuk memperjuangkan seorang sosok laki-laki pemimpin sejati yang membawa pada surga. Amin. Semoga kita semua diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair untuk yang sudah hadir. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Semoga mendapatkan kemudahan oleh Allah untuk segala usaha dan ikhtiarnya. Apabila ada kesulitan, silahkan untuk DM kami. Ingin tanya-tanya, silahkan DM juga. Nanti akan dibantu oleh admin kami. Kita insya Allah ketemu di live berikutnya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Ustaz Zaki. Kami berdua pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.